dia ngasih jurnal untuk dipelajari lalu eh, coba dibuat. Nah, sejauh ini kita bikin semampu kita, sebisa dari kita. Soalnya gimana ya, dari kita berempat eh, sebenarnya kurang begitu paham juga. Jadi sejauh ini kita masih banyak butuh bimbingan gitu, Mbak. Hmm. Oke, kalau gitu kita coba lihat jurnalnya dulu aja ya, yang dirujuk ya. Kita mulai dari situ ya. Online learning and teaching. Ini multidisiplin. Ethnicity, gender, and perception of online learning in higher education. Oke, turunan sedikit. Apa? Saya mau stop. Naikin sedikit biar saya bisa lihat abstrak dan judulnya. Ya. This paper report on a quantitative that investigate the impact of on perception. Oke. Oke. Baik. Pertanyaan pertama saya ke kelompok 2. Eh, baca jurnalnya, paham bagaimana si jurnal ini apa? Hubungan antar variabel di jurnalnya, teman-teman kelompok 2 paham nggak? Kita udah coba baca. Sebenarnya ini ada versi translate ya ke bahasa Indonesia biar memudahkan kita. Cuma ini yang ditampilin mungkin bahasa Inggris ya. Jadi boleh tolong translate nggak, Nin? Kalau kalau langsung baca, teman-teman bingung. Kalau langsung baca di sini. Eh, Jujur iya, Mbak. Soalnya masih minim banget kan. Oke, nggak usah bahasa Indonesianya nih, ini aja, diskusi aja bareng saya di sini ya. Oke, Ya. jadi di sini dia bilang kan di kalimat pertamanya itu dia udah langsung menyatakan ini. Ini eh, abstraknya cukup baik nih ya menurut saya. This paper report on quantitative study. Jadi dia bilang ini penelitian kuantitatif yang mengkaji tentang impact, dampak dari etnisitas dan gender pada persepsi online learning. Jadi di sini ya, dia mau lihat bagaimana eh, akibat dari etnisitas dan gender itu terhadap persepsi online learning. Iya Mbak, jadi ngebahas Heeh. tentang pembelajaran online lah, pembelajaran daring. Ya, Jadi ya, sebenarnya pembelajaran online. Jadi sebenarnya kita ya dependennya itu kalau di sini itu persepsi pembelajaran online. Independennya itu adalah ya yang mempengaruhi si pembelajaran online itu adalah eh, etnisitas dan gender. Itu yang mau diuji di makalah di artikel ini gitu. Ya. Ya, tadi mau komentar apa? lanjutnya Mbak. Nggak apa-apa. Mau Oh, komentar enggak, apa? maksudnya kita ngambil sebenarnya kita ngambil judul ini sebenarnya kan nggak beda jauh ya sama yang awal kita bikin. Sebenarnya Hmm. terinspirasi apa ya, muncul pikiran dari pas kita zaman-zamannya online gitu. Ah, Zaman-zaman kita sekolah itu menggunakan pembelajaran daring. Nah, jadi hmm. ya tapi kan aja mau nyoba ngebahas tentang ini kayak gitu. Ya, karena ini juga kan tentang pembelajaran daring kan di sini kan isunya ya. Oke, Iya. oke. Kita pindah dulu ke slide ke PPT ya. Nah, jadi di sini teman-teman kemudian berminat untuk melihat pengaruh latar belakang etnis dan gender terhadap persepsi
mahasiswa dalam efektivitas. Oke, ini judulnya eh, kalau saya yang baca agak agak maksudnya hubungannya kelihatan jelas, tapi ini masalah formulasi kalimatnya aja sih yang ini agak kurang tajam aja menurut saya ya. Jadi kalau misalnya saran saya, pengaruh latar belakang etnis dan gender terhadap persepsi mahasiswa sosiologi UIN pada pembelajaran daring atau pada efektivitas pembelajaran daring. Udah, titik. Kalau ngomongin mahasiswa sosiologi UIN, itu pasti pendidikan tinggi, kan gitu. Iya. Jadi itu nggak, menurut saya nggak perlu dituliskan di situ gitu. Sebuah Hmm. pendekatan sosiologi nggak juga, menurut saya nggak terlalu signifikan juga sih, nggak terlalu penting juga ditulis gitu. Bukan berarti kalau ditulis kemudian pasti sosiologi isinya kan. Iya, Jadi, iya, Mbak. Paham, paham. jadi saran saya begitu ya. Ya, Jadi Mbak. ini kan apa persepsi latar belakang latar belakang etnis dan gender pada persepsi mahasiswa sosiologi pada eh sebentar pada pada efektivitas. Jadi persepsinya itu persepsi tentang efektivitas pembelajaran daringnya ya. Maksudnya Eh, itu ya? iya, kita mau ambil tentang itu, maksudnya efektivitas pembelajarannya. Kayak gitu. Oke, ya. Bukan efektivitas pembelajarannya kalau di sini. Tapi teman-teman kalau di judul ini melihatnya persepsi mahasiswa tentang si efektivitas itu. Hmm. Bukan, maksud, kebayang nggak? Persep, persepsi gini. Gimana saya jelasin ya? Bisa gini. Kalau persepsi saya terhadap terhadap kelas gitu ya, persepsi saya, oh mahasiswanya eh, persepsi saya nih gitu ya, berdasarkan Iya. yang ukuran saya gitu. Oh, mahasiswanya rajin-rajin. Itu persepsi saya. Hmm. Tapi kalau ngomongin apa namanya perilaku rajin, perilaku rajinnya mahasiswa kelas gitu ya. Ya dengan ukuran yang beda kan bisa dilihat apakah memang sebenarnya rajin apa enggak gitu kan. Iya. Hmm. Persepsi saya tuh persepsi saya itu dari kacamata saya, tapi ini dua hal ini mengukur dua hal yang berbeda gitu. Bayang nggak ya, teman-teman? Maksud saya. Hmm. Berarti emang eh, perlu diganti ya, Mbak, untuk judulnya ini. Karena belum tepat. Bukan masalahnya diganti apa nggak diganti, tetapi kajian literaturnya itu teman-teman dapat apa dan kelompok mau fokusnya kemana? Apakah mau mengukur persepsi mahasiswanya atau mau mengukur efektivitas pembelajaran daringnya? Maksudnya Hmm. kalau kalau yang ini di judul Hmm. persepsi mahasiswa pada efektivitas pembelajaran daring. Jadi si mahasiswanya tuh ditanya persepsinya, pembelajaran daring udah efektif atau belum ya? Nih saya nyablak aja kira-kira. Hmm. Menurut persepsi mahasiswa, oh, udah, oh, belum gitu. Oke, itu satu hal, neliti satu hal. Atau mau lihat efektivitas pembelajaran daringnya. Jadi ya benar-benar diukur apa pembelajaran daring yang efektif itu bagaimana ukurannya harus ini. Kemudian dilihat apakah si pembelajaran daring itu udah efektif atau belum. Gak ada hubungannya sama persepsi mahasiswa. Hmm. Tapi si pembelajaran daring itu yang apa efektivitasnya itu yang dilihat gitu.
Maaf, mau tambahan mungkin kita pakai yang pertama ya, Bi ya. Sebenarnya yang maunya yang mana gitu kan? Ya, mungkin maunya yang persepsi mahasiswa eh, terkait pembelajaran dirinya, Ibu. Oke, ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau di situ misalnya gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Nanti tinggal diargumentasikan gitu ya. Nah, usul saya jangan pakai kata terkait karena itu sebenarnya jadi rancu lagi tuh. Sebenarnya bagaimana ya? Jadi kalau mau yang tadi ya, berarti ini judulnya kan ini menurut saya ini udah clear ya. Cuman ini tinggal yang kalimat akhir kayaknya ini. Pengaruh latar belakang etnis dan gender terhadap persepsi mahasiswa sosiologi FISIP UIN, persepsi mahasiswa sosiologi FISIP UIN pada efektivitas pembelajaran daring. Udah, itu berarti di situ. Ya, Oke, Mbak. oke, lanjut dulu. Ya, ini lewat aja dulu. Ini lewat dulu aja langsung. Oke, bagaimana latar belakang etis? Pengaruh persepsi. Apakah terdapat perbedaan persepsi dari bahasa? Apakah terdapat perbedaan antara Oke, nah ini berarti yang pertama itu kan bagaimana ini dan ini. Sebenarnya ini bisa jadi mungkin bisa jadi empat. Jadi maksudnya tuh etnis dan gender tuh dipisah teman-teman. Jadi saya Hmm. pertanyaan pertama bagaimana latar belakang etnis mempengaruhi persepsi mahasiswa bla bla bla. Pertanyaan keduanya bagaimana gender mempengaruhi itu kan nanti dilihat satu-satu kan, ya Iya, kan? Mbak. Nah ini kan independent variabelnya ada dua gitu kan. Jadi itu dua-duanya di menjadi pertanyaan penelitian. Yang kedua bagaimana gender mempengaruhi persepsi mahasiswa bla bla bla. Terus kemudian Hmm. teman-teman di sini mempertanyakan yang ketiga apa? Apakah ada perbedaan persepsi berdasarkan etnis gitu. Langsung aja berdasarkan etnis tentang ini. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan? Oke, signifikannya menurut saya dibuang aja. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan? Ini bicara gender apa jenis kelamin? Karena itu dua pengukuran yang berbeda. Eh, sebenarnya mungkin lebih enak kalau ke jenis kelamin mungkin ya, Mbak. Gender juga nggak apa-apa, tapi apakah gender atau jenis kelamin kembali lagi kajian literatur ngomong apa? Hmm. Kalau yang tadi gender ya, kalau Iya, yang kalau untuk kajian literatur itu gender. gender. Oke, nah berarti bertitik tolaklah dari situ. Kalau memang Iya. ada penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan menunjukkan hasil penelitian apa bahwa gender itu punya pengaruh ke itu ya persepsi efektivitas pembelajaran daring ya. Ya. Iya, Mbak. Tapi kalau Hmm. yang tadi itu bukan persepsi ya. Kalau jurnal-jurnalnya ya, dia tadi lebih dia pembelajaran daringnya ya, bukan efektivitasnya ya. Dia lebih pada Iya, atau ada yang atau ada yang bahas tentang efektivitas. lebih ke arah persepsi pembelajarannya sih. Persepsi pembelajarannya. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini jadi penelitian teman-teman kebaharuannya itu di sini kelihatan nih di situ ya. Jadi penelitian sebelumnya bicara tentang persepsi pembelajaran daringnya, teman-teman lihatnya lebih jauh.
nggak cuman persepsi pembelajaran daring, tapi sebenarnya teman-teman fokusnya ya di efektivitas pembelajaran daringnya gitu. Kebayang nggak pembedanya ya jadi ya dengan yang sebelumnya ya. Oke, berarti itu ya mungkin ini gender kali ya Iya Mbak. antara mahasiswa sosiologi dalam tapi ini kalimatnya dibenerin ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Iya Mbak. Oke, ini saya nggak bahas detail ya. Tadi kan kita udah ngobrol ini ya. Iya. Nah, lanjut. Nanti dilihat lagi aja literaturnya. Oke. eh ini salah satu ini teori yang dipakai di jurnal Di atau teman jurnal yang tadi Mbak, saya nanya. Ini teman-teman dapatnya dari ini kita nyari teorinya berdasarkan apa ya? Teori yang cocok gitu buat pembahasan kita. Jadi kita kait-kaitan gitu Mbak. Jadi kita nyari teori yang mana sih teori yang sekiranya bisa kita pakai dalam penelitian kita. Kayak gitu oke. Mbak. eh saya saya koreksi dikit ya. Jadi alur pikirnya nggak 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 seperti itu teman-teman dalam konteks Hmm. membuat proposal penelitian. Tapi basisnya lagi-lagi adalah kajian literatur tadi, sama seperti yang saya sudah sampaikan ke kelompok 8 ya. Jadi kalau tadi yang apa literatur review yang teman-teman li- rujukan-rujukan jurnal yang teman-teman tadi udah dapatkan, dia tuh bicara konteksnya tuh dia pakai apa, kajian teorinya tuh apa, Hmm. titik tolaknya dari situ Iya, iya. ya. Misalnya ya, em, ini saya nyablak aja, belum tentu pas juga ya, karena nggak baca detail. Misalnya jurnal-jurnal itu dia em, penelitian tentang persepsi pembelajaran daring itu dia lihatnya dari kacamata areanya pendidikan. Maksudnya pendidikan itu ya apa namanya? Kayak eh, kok saya lupa ya. Kajian ilmu pendidikan. Kebayang nggak teman-teman? Jadi eh, yang sebelumnya itu dia banyak itu. Nah, teman-teman kemudian bisa berargumen gitu ya. Karena itu yang dikaji itu banyaknya itu dari sisi ilmu ilmu pendidikannya. Nah, teman-teman ambil angle, ambil sudut pandang, teman-teman lihat dari kajian sosiologinya tentang ini gitu. Itu bisa. Tapi landasannya teman-teman tahu bahwa oh jurnal-jurnal sebelumnya itu banyaknya fokusnya di situ. Belum ada yang neliti tentang aspek sosiologinya gitu. Nah, nah kalau misalnya kasusnya seperti itu, berarti kan memang di penelitian terdahulu itu masih minim ya yang mengkaji dengan kajian sosiologi misalnya ya. Nah, jadi teman-teman di sini menawarkan, oke, di sosiologinya teman-teman pakai teori apa? Itu bisa. Hmm. Atau di kajian-kajian sebelumnya sudah ada teori-teori sosiologi yang dipakai, ya teman-teman bisa merujuk ke situ. Atau kalau kemudian dirasa itu teorinya tidak relevan, teman-teman berargumentasi berdasarkan yang sudah ada sebelumnya, kenapa itu nggak cocok, dan teman-teman menyatakan di penelitian ini kita pakai yang satu lagi, gitu kira-kira. Ya, oke. Ya, Mbak. Hmm. Lanjut. Kalau tidak memiliki pengaruh.
Oke, nah jadi kalau tadi 4 pertanyaan penelitian, maka ada 4 hipotesis. Setiap hipotesis ada HO, ada HA-nya. Gitu ya, teman-teman? Berarti tiap pertanyaan ada dua ya, Hmm, Mbak? iya. HO sama HA-nya. Mm-mm. Oke, paham-paham. Ya, oke. Oke, signifikannya gak usah pakai ya, so saya Oke, Mbak. tidak memiliki pengaruh. Oke, lanjut. Dependennya persepsi mahasiswa terhadap. Oke, nah usul saya di dependent variable tuh narasinya jangan begitu teman-teman ya. Itu kesannya jadi kayak, jadi yang tadi saya usulin aja, persepsi mahasiswa pada efektivitas pembelajaran daring. Atau apalah pakai yang lain gitu ya. Yang Ya, Mbak. tidak tidak membuat rancu bahwa ini jadi kayak ada hubungan antar variabel lagi gitu loh kata-katanya ya. Ya, Mbak. Independennya. Oke, di depan teman-teman hanya menyatakan etnis dan gender. Tapi di sini tiba-tiba ada pengalaman menggunakan teknologi. Nah, ini nggak bisa begini, teman-teman. Jadi, kalau memang ternyata ada 3 hal, itu memang harus sudah eh, cantumkan dari latar belakang masalah. Maksudnya dari depan tuh konsisten itu. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba muncul di sini ada pengalaman menggunakan teknologi. Ya, Itu dari yang mana, Mbak? Dari pertanyaan penelitian atau dari judul? Kalau dari misalkan, dari mm, dari latar belakang masalah itu juga udah hmm, dari dari latar belakang masalah, permasalahan, kajian literatur itu udah kelihatan semua kan? Udah udah bisa dilihat sebenarnya jadi independennya apa aja kan gitu. Kebayang nggak, oke, Mas? ya paham, paham, Mbak. Ya, jadi konsistensi itu eh, penting ya. Oke, lanjut dulu. Melalui kuesioner ya, Hmm, kuesioner. Tingkat kenyamanan menggunakan platform daring, persepsi tentang interaksi. eh ini apa ya? Ini ngomongin indikator atau apa nih yang ditulis di sini? Ini merujuk ke apa? ini lebih Yang tulisan mencakup beberapa aspek itu dia maksudnya apa tuh? Beberapa aspek itu apa dia? lebih ke arah kalau misalkan apa ya skalanya kan menggunakan Likert ya. Kalau misalkan yang aspeknya mungkin seperti yang dicantumin, Mbak, kayak dari tingkat nyaman menggunakan Ya, platform terus. pertanyaan saya, ini kalau bilang aspek ini dia merujuk kemana? Apakah ini bicara aspek ini merujuk pada dimensi atau indikator atau variabel atau apa? Kalau saya melihat sepintas ini seperti indikator. Tapi kalau ini indikator, menurut saya ini indikatornya belum mencakup secara komprehensif hal yang mau diteliti. Dan Berarti kalau ngomongin ini, poin kedua itu beda lagi tuh persepsi tentang interaksi dengan dosen dan teman sejawat. Itu kan tadi teman-teman mau lihat persepsi mahasiswa.
terhadap pembelajaran daring kan. Nah ini kalau ada ini satu hal yang beda lagi. Sorry, tadi kan persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring kan gitu. Iya. Nah ini hal yang berbeda lagi nih yang teman-teman tulis. Kalau yang pertama menurut saya masih relevan tuh. Kan persepsi mahasiswa tentang efektivitas pembelajaran daring kan. Hmm. Eh, tapi kalau bicara efektivitas, saya nggak tahu apakah tingkat kenyamanan itu bagian dari efektivitas juga ya. Nah, itu perlu teman-teman lihat lagi. Ya. Ketersediaan sumber daya belajar. Apakah itu efektivitas atau tidak? Kan karena teman-teman spesifik efektivitas pembelajaran daring kan. Jadi dibungkusnya di situ. Kecuali teman-teman nggak bilang efektivitas pembelajaran daring, tapi Hmm. pembelajaran daringnya secara umum. Bukan hanya bicara efektivitas. Nah, itu lain lagi pengukurannya. Tingkat motivasi. Kebayang nggak, teman-teman? Berarti baiknya gimana, Mbak? Kira-kira? Eh, saya tidak bisa bicara banyak, teman-teman harus pelajari literaturnya. Tadi makanya Hmm. kalau yang dapat kuantitatif, lihat dia turuninnya apa. Kalau dia tadi, kan saya nangkap itu ada teman-teman dapat penelitian yang tentang pembelajaran daring kan. Iya. Ya, coba lihat bagaimana dia menurunkan sampai ke indikator di situ. Jadi kalau di literatur itu dia kalau bicara tentang pembelajaran daring itu dia ngukurnya tuh apa aja, aspek apa aja, dimensinya apa aja di pembelajaran daring itu. Tapi itu kan dia bicara pembelajaran daring. Teman-teman bicara efektivitas pembelajaran daring. Nah, mungkin ada aspek yang ditambahkan, paham ya? Karena ngomongin efektivitas. Bayang nggak? Nggak. Oke, iya Mbak. Berarti yang dua, Iya, yang iya kedua yang ini bingung apa iya yang kebayang? cukup kebayang sih, maksudnya yang Hmm. tadi Mbak Betul bilang juga bahwa yang kedua ini yang persepsi tentang interaksi dengan dosen itu berarti udah melenceng ya Mbak? Kalau saya lihat sepintas di sini nggak relevan sih dengan Iya, yang iya. diukur sama teman-teman. Berarti poinnya kita harus belajar lagi nih tentang literatur yang kita dapetin dan Iya, nyari tahu gimana eh, di dalam jurnal itu menggunakan pengukuran-pengukuran seperti apa. iya. Misalnya tadi kan ada yang Oke. pembelajaran online kan, Iya, iya. pembelajaran daring kan ada tuh jurnalnya. Nah, dia tuh ngukurnya gimana di jurnal itu? Itu Oh yang iya. teman-teman lihat. Kebayang? Cukup kebayang Mbak. Oke, oke. Nah, eh, nanti terus lihat juga karena teman-teman maunya lihat persepsi, nanti Hmm. cari tahu pengukuran persepsi itu bagaimana. Pengukuran karena mengukur persepsi sama Oh. mengukur sikap itu beda. Hmm. Kalau sikap ada cara Iya Mbak. pengukurannya sendiri. Persepsi juga ada caranya. Modelnya Baik-baik. seperti apa ya. Nanti dilihat lagi itu. Oke. Iya Mbak. Nah, lanjut. Sosiologi yang mengikuti pembelajaran dari mereka. Oh, tadi spesifik sosiologi soalnya ya. Ininya ya di depan ya. Iya. Purposive sampling. Oke, nah ini kan lagi pas kuantitatif nih, teman-teman. Hmm. Jadi, sebisa mungkin jangan purposive sampling dalam artian kan lagi belajar untuk sebisa mungkin penelitian teman-teman itu bisa di apa? Bisa digeneralisasi ke tingkat populasi. Kalau purposive sampling nggak bisa gitu ya.
Jadi sebisa mungkin harus acak Hmm. ya. Berarti kita perlu ngubah sampelnya, Mbak. Kenapa? Perlu diubah sampelnya. Bukan diubah sampelnya, Eh, metode pengambilan sampelnya. hmm. Oke, oke, oke. Oke, nah nanti dilihat lagi ya, dibaca lagi ya tentang Oke, hal Mbak. ini ya. Oke, lanjut. Instrumen, kuesioner, pertanyaan demografis, bagian kuesioner mencakup informasi dari berbagai etnis dan gender. Maksudnya apa nih? Informasi dari berbagai etnis dan gender. Jadi, maksudnya dari berbagai etnis dan gender yang dari ininya, Mbak, dari populasi atau sampelnya. Paling. Iya, maksudnya apa itu? Hmm. Karena kalau bicara tentang yang bagian awal itu kan sebenarnya gambaran tentang sorry, profil respondennya itu seperti apa, karakteristik respondennya seperti apa. Jadi itu informasi seputar karakteristik respondennya, bukan dalam konteks eh, informasi berbagai etnis dan gender gitu. Jadi si karakteristik responden itu di dalamnya mencakup informasi gender dan etnis dan gendernya responden gitu ya. Tapi nggak cuma etnis dan gender doang, tapi profilnya secara umum gitu yang relevan untuk eh, apa namanya? Yang relevan untuk menggambarkan responden itu seperti apa gitu di hasil penelitiannya. Ya, itu satu hal. Yang kedua, pertanyaan mengenai pengalaman belajar daring. Ya, ini menurut saya relevan sekali memberikan skala penilaian untuk mengukur persepsi terhadap efektivitas. Mengukur persepsi itu bukan dalam konteks dia mengukur persepsi itu skala Likert gitu. Bukan itu, teman-teman. Hmm. Ya. Tapi maksudnya kalau mengukur persepsi itu eh, teman-teman sudah baca literatur yang bicara tentang persepsi enggak? Yang mana, Mbak? Ya, literatur manapun, artikel jurnal tentang, pokoknya yang memberikan penjelasan tentang apa itu persepsi. Kalau dari saya sih belum ya, Mbak. Cuma nggak tahu nih yang lain. Kan waktu itu juga sempat bagi tugas buat cari literatur buat baca juga. Hmm. Cuma kalau dari saya baru fokus sama yang literatur yang tadi kita bahas. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Jadi maksudnya Hmm. persepsi itu apa? Jadi persepsi itu bla 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 gitu ya. Nah, persepsi yang bla 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 itu misalnya nanti lihat literatur ya, apakah ini memang relevan apa enggak, diukurnya dengan skala Likert gitu. Hmm. Jadi skala Likert itu bukan mengukur, maksudnya eh, persepsi itu diukurnya dengan skala Likert gitu. Gimana sih saya ngomongnya? Paham nggak ya? Jadi,
bukan skala Likert itu adalah persepsi gitu. Kebayang nggak? Iya Mbak. Berarti instrumennya gimana Mbak? Aduh, saya bingung juga lagi. Jadi skala Likert itu bukan persepsi. Iya. Jadi saya ambil contoh yang lain ya, tapi bukan persepsi. Oke, Nah, pengukuran sikap ya. Oke, sikap iya. itu adalah apa? Apa? eh, Definisi ininya saya ini apa nggak hafal gitu ya. Tapi sikap itu adalah posisi, seingat saya ya, posisi seseorang Iya. terhadap sesuatu. Itu sikap. Hmm. Ya, saya punya sikap A, saya punya sikap B. Ini posisi saya nih, gitu, terhadap sesuatu. Nah, sikap itu dari teorinya dia punya 3 dimensi. Hmm. Ada dimensi kognitif, afektif, konatif. Nah, jadi kalau mengukur sikap, maka saya itu ketiga dimensi itu harus saya lihat dari kognitifnya bagaimana, dari afektifnya bagaimana, dari konatifnya bagaimana. Ini ngomongin sikapnya ya. Ini kita belum ngomongin sikap terhadap apa gini. Ini baru pengukuran sikapnya aja. Nah, Iya Mbak. untuk mengukur si 3 dimensi tadi, saya pakainya nanti skala Likert gitu. Hmm. Jadi misalnya kalau saya kasih contoh, sikap sikap terhadap eh, sikap pada pembelajaran daring. Contohnya ya, sikap pada pembelajaran daring. Maka eh, pembelajaran daring itu akan ada butir-butir pertanyaan yang mengukur si dimensi kognitif. Akan ada yang mengukur dimensi afektif. Akan ada yang mengukur dimensi konatif. Hmm. Karena kalau mengukur sikap itu mengukur apa posisi kita terhadap sesuatu itu harus ada 3 dimensi itu. Jadi si pembelajaran daring itu harus ada tiga dimensi tadi dengan memakai skala Likert gitu. Kebayang nggak? Itu kalau sikap. Nah, persepsi begitu juga sama gitu. Cuman bedanya ini persepsi. Hmm. Jadi kalau ngomongin itu eh, persepsi itu dia lebih lebih kebayang nggak sih? Kita punya persepsi A gitu. Ya udah, cuman sampai di situ aja. Tapi persepsi sama sikap, sikap itu dia lebih 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 ini, lebih firm, lebih lebih tajam. Maksudnya lebih saya punya sikap ini gitu kan dibanding saya punya persepsi ini. Dia tuh lebih persepsi itu lebih lemah sebenarnya. Ada Hmm. lagi nanti namanya istilahnya intensi. Intensi itu dia lebih Buat. lebih strong lagi dibanding sikap. Jadi kalau sikap itu dia apa posisi terhadap sesuatu, kalau intensi itu kecenderungan dia untuk memang mau milih itu, gitu. Jadi ini aja beda ya. Hmm. Kebayang Iya nggak Mbak. maksud saya? Jadi bukan skala Likert itu sama dengan persepsi, gitu. Iya paham paham. Oke, baik. Lanjut kalau paham. Oke, Udah Mbak. udah habis ya. Itu yang bisa saya tanggapi, teman-teman kelompok 2. Eh, Bersyukur kelas C berarti hutang saya sudah selesai. Maksudnya apa? Saya janji memberikan iya Mbak. umpan balik udah semua kelompok ya. Mungkin dari dari awal kita bahas Hmm? udah cukup untuk saya dan teman-teman. Mungkin Oke, kita banyak perlu mempelajari lagi aja lebih dalam karena sejujurnya dari kita berempat belum terlalu dalam nih untuk memahami. Jadi atas bimbingannya menurut saya udah cukup terarah lah kurang lebih ke oke, depannya. ya. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya apa Ya, yang harus dilakukan berikutnya ya. Oke, dan mudah-mudahan kan
Ini udah mulai ujian-ujian kan, jadi Ya, waktu Mbak. bikin proposal ini Hmm, udah kepalanya udah nggak pecah 2, 3, 4 gitu ya, udah bisa ya, lebih Mbak. fokus ya. Nah, oke, Hmm, kalau gitu diakhiri sampai sini ya, teman-teman ya.